Mana Pak Bibi acara hari ini? Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Surat Az-Zariyat ayat 19. Hadirin Bapak Ibu masjid jamaah Masjid Darul Rajaq rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada sore hari ini di bulan yang penuh mulia, penuh rahmah, berkah dan ampunan ini, kita sama-sama dapat bersilaturahim kembali, di mana tahun-tahun sebelumnya juga alhamdulillah pas Covid kita juga dapat melaksanakannya. Jadi ini tahun ketiga kita dapat melaksanakan secara offline untuk acara buka puasa bersama dalam rangka Syiar Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah meridhai acara ini dan kita semuanya selalu diberikan keberkahan dan kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Dan alhamdulillah saum Ramadan kita sudah memasuki hari ke berapa? Ada yang tahu? Adik-adik? Ke 12. Masih pada puasa enggak? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak sih insyaallah dijamin. Ya alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita lakukan, segala amal ibadah selama saum Ramadan ini yang sudah kita laksanakan, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama 12 hari berjalan maupun nantinya kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa mencapai orang-orang yang tattaqun, ya sesuai dengan ayatnya bahwa diwajibkan atas diri kamu berpuasa dalam rangka tujuannya adalah jadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta para pengikutnya, termasuk kita semua di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid Darul Rajaq yang Allah rahmati, sebelum acara ini dimulai, perkenankan saya selaku mewakili panitia di depan ini untuk menyampaikan agenda acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembacaan surat-surat pendek yang akan dikumandangkan oleh adik-adik kita, anak-anak kita ya, santri-santriwati Masjid Darul Rajaq. Lalu yang kedua nanti ada sambutan dari Ketua DKM Darul Rajaq. Ketiga, sambutan terkait Ramadan berbagi, yaitu sambutan dari Ketua BMD, dan nanti puncaknya adalah kita akan sama-sama menyimak kajian Ramadan dengan tema carilah keberkahan di setiap rizki yang kita dapati. Lalu ditutup dengan doa dan kita sama-sama insya Allah nanti sebelum pas maghrib kita takjil dulu dan mohon tidak ribut gitu ya.
tertib antri dalam mengambil takjilnya. Setelah itu sholat maghrib berjamaah, lalu kita akan makan bersama yang sudah disiapkan oleh panitia, ya. Baik, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara ini akan kita buka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun yang berbeda kali ini, hadirin, adalah kita akan tampilkan putra-putri santri-santriwati Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, mohon diralat kalau salah singkatan TPQ, ya. Di masjid ini, yang mana selama ini anak-anak ini, ya, adik-adik ini mengikuti pembelajaran tahsin bersama ustadz-ustadz dari rumah tahfidz yang ada di Masjid Darul Razak, ya. Nah, mereka akan membaca surat-surat pendek. Nanti akan diawali dengan sesi pertama, yaitu pembacaan surat Quran surat Al-Buruj yang akan dibacakan, ditasmikan oleh saudari atau Ananda Faizan, Ehsan dan Gavin. Tafadhol, silakan ke depan dulu mengambil posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizan Yaur Rahman Wirawan. Perkenalkan, nama saya Ehsan Razi Gurawan. Perkenalkan, nama saya Gavin Arziki Febrian. Kami dari TPQ Darul Razak akan membacakan surat Al-Buruj 1 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isha Zahra Ambada. Perkenalkan, nama saya adalah Kinarian Herdianto. Perkenalkan, nama saya Azkaira Kudata. Bilang bareng. Kami dari TPQ. Yuk, kami dari TPQ Darul Rozak ingin membacakan surat Al-Fil sampai surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakumullah khair. Barakallahu fikum ananda, anak-anakku sekalian yang sudah mentasbihkan bacaan Al-Quran. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita yang menyimak dan mendengarkan pun mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada para asatid, ustadz-ustadz yang sudah bersabar dan semangat ya membimbing, mudah-mudahan istiqomah bisa mengajarkan mereka lebih dan lebih baik lagi, terutama dari sisi tahsinul Quran. Dan kalau kami lihat tadi alhamdulillah secara bacaan sudah membaik ya, baik secara tahsin, makharijul huruf maupun sifat-sifatnya. Semoga itu terus ditingkatkan, karena setahu saya program TPQ di sini adalah bagaimana memantapkan dulu dua hal itu ya, makharijul huruf sama sifatul huruf. Kalau itu udah bisa, insya Allah masalah lagu itu lain ya, bisa mendengarkan lagom-lagom dari berbagai qori-qori kita. Dan juga semoga para ustadz yang sudah membimbing, Allah berikan pahala kebaikan dalam membimbingnya. Selanjutnya juga semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bisa memberikan dan menyadarkan orang tuanya untuk sama-sama bisa memakmurkan masjid, wabil khusus bapak-bapaknya gitu ya. Dan juga mereka anak-anak ini menjadi para penghafal Al-Quran dan juga bisa memberikan mahkota di surga kelak. Amin. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidah tajai yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang mau kembali kepada Al-Quranul Karim. Baik, selanjutnya kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM kita, yaitu Bapak Faruk. Tafadhol, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Elva Hendri MA, yang terhormat Ketua Baitul Mal Masjid Darul Razak Bapak Hermawan, yang terhormat para jamaah Masjid Darul Razak, segenap pengurus DKM dan panitia Ramadan tahun 2024 Masjid Darul Razak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, iftar jama'i adalah kegiatan atau salah satu rangkaian kegiatan dari program Ramadan yang ada di Masjid Darul Razak, yang alhamdulillah setiap tahun kita laksanakan. Mungkin sempat terpotong saat pandemi, tapi dalam 3 tahun terakhir kita sudah laksanakan kembali dengan harapan atau dengan tujuan supaya kita bisa lebih mengakrabkan kembali, menjalin atau meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin di klaster Montreal, Toronto dan sekitarnya. Pada hari ini sebenarnya kami juga mengundang para karyawan dari klaster atau paguyuban Montreal IAYBYC. Kemudian dan pada kesempatan hari ini pula kita atau rangkaian kegiatan iftar akan berbarengan dengan kegiatan Ramadan berbagi, yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ketua BMD atau Baitul Mal Darul Razak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas terselenggaranya kegiatan ini kami atas nama DKM mengucapkan syukron jazakumullah khair kepada segenap panitia, kepada panitia Ramadan, kepada para donatur atas pengadaan makan buka puasa nanti, dan pihak-pihak yang telah support untuk kegiatan pada sore hari ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga dengan sisa Ramadan ini kita diberikan keberkahan, kita diberikan kesehatan untuk bisa menjalani puasa sampai akhir dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak ke sambutan berikutnya,
Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, alhamdulillah bahwa sudah 2 tahun kehadiran Baitul Mal Masjid Darul Rojak atau sering disingkat dengan BMD, jangan diplesetin, sejak Ramadan 1443 Hijriah. Jadi saya masih ingat waktu itu kebetulan saya juga yang di sini ya. Jadi 2 tahun yang lalu 1443 Hijriah, tepatnya 16 Ramadan 1443 Hijriah atau 22 April. Mudah-mudahan masih ingat. Itu banyak program yang sudah disampaikan seperti beasiswa, berbagi beras untuk para mustahik. Namun nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ketua DKM kita, dan juga nanti juga akan kita lihat tayangan selama 2 tahun berjalan BMD, progresnya seperti apa, yang insya Allah nanti akan kita sama-sama simak videonya. Untuk itu waktu dan tempat kepada Ustadz Hermawan, tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ngelihat posisi duduknya kayaknya iya, sebelah sini senior, pengurus senior. Ini anak-anak. Kalau yang nyender-nyender di sana ini kayaknya para sesepuh ini. Baik, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua, hidayah dan taufiknya yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rizki, nikmat sehat walafiat, nikmat apa lagi coba? Kita punya mata yang lengkap gitu ya, bisa melihat keindahan dunia ini gitu ya. Kita bisa bernafas dengan gratis gitu ya. Nikmat keluangan waktu kita bisa datang ke sini, coba renungkan itu gitu ya. Seriously nih, luar biasa gitu. Bahkan nikmat kita dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan yang sungguh mulia ini gitu. Mungkin banyak yang tidak dapat bertemu di bulan Ramadan di tahun ini gitu. Mungkin tahun lalu Ramadan terakhir bagi orang-orang tertentu gitu ya. Bahkan para nabi berdoa itu katanya beberapa bulan jauh sebelum Ramadan, minta dipertemukan dengan bulan Ramadan gitu. Kita mungkin sudah mepet-mepet Ramadan baru berdoa, atau mungkin kebetulan bahkan gitu ya kurang berdoa tapi alhamdulillah dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan. Bahkan salah satu merugi atau bangkrut apa ya istilahnya, kalau di bulan Ramadan kita bisa melaluinya tapi kita tidak diampuni dosa-dosanya. Nah itu sungguh apa ya istilah musibah gitu. Nah ini kesempatan kita di bulan Ramadan, makanya kita bersyukur sekali gitu ya, dipertemukan di bulan Ramadan ini gitu. Coba nikmat apa lagi, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebaliknya ya, kufur atau tidak mensyukuri nikmat Allah karena azabnya sangat pedih. Itu ada di Al-Qur'an ya, surat Ibrahim ya, surat 14 ayat ke-7. Kayaknya halaman 256, karena tadi barusan saya lihat, jadi saya tahu gitu ya. Sebelah kiri agak atas tengah gitu lah, gitu ya. Wa id ta'adna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid gitu ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya gitu ya. Tapi kalau sebaliknya kita kufur, kita ingkar terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku atau siksaku akan sangat pedih gitu. Jadi marilah kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan terus mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita tergolong kepada pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ini sambutan apa istilahnya, refresh saja kali ya, refresh tentang BMD ya.
Jangan diplesetin kata Kak Maksum tadi. BMD gitu ya. Bayu, Maksum, Danil. Ketuanya H gitu, enggak gitu ya, bukan itu ya, tapi Baitul Mal Masjid Darul Razak. Dan alhamdulillah Baitul Mal Masjid Darul Razak sudah memasuki usia yang kedua tahun ya. Tadi Ramadan 2 tahun lalu, sekarang ketemu dengan Ramadan lagi. Jadi kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh jamaah warga Montreal, Toronto dan seluruh sekitarnya yang ada di kota wisata atas segala kontribusinya, baik dalam bentuk zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, dan juga kepada para amil ya, ada Ustadz Alik, Kak Haluk gitu ya, Pak Mul, Pak Sobar dan semua para pengurusnya, semoga selalu diberi kekuatan untuk ikhlas dan amanah dalam menjalankan program-program Baitul Mal Masjid Darul Razak ini. Dan dalam kesempatan ini dan sebagai bentuk rasa syukur kita juga, kami dari Baitul Mal Masjid Darul Razak mengingatkan kembali gitu ya, dan menyampaikan bahwa tafadol nih, mulai hari ini insya Allah sudah bisa ya kita buka. Jadi bagi yang ingin menunaikan zakatnya, baik zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, silakan bisa datang ke kantor di Masjid Darul Razak ini, di kantor BMD. Jadi silakan bisa datang, termasuk jika diperlukan konsultasi gitu ya. Berapa sih sebetulnya zakat mal yang harus diberikan gitu ya. Bisa dikonsultasikan, nanti ada simulasinya gitu. Tapi kalau mau menghitung sendiri juga ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi biasanya potensinya ada 2 tuh kalau ngitung sendiri. Begitu dihitung mungkin hartanya banyak gitu ya. Mungkin kayak Pak Lili gitu kan, mungkin banyak gitu kan, mau dijakatin, oh banyak banget nih sayang gitu lah, mikir-mikir lagi nantinya. Tapi mudah-mudahan gak seperti itu gitu ya. Konsekuensi keduanya kalau dihitung sendiri nanti bisa jadi nggak tepat gitu ya, atau terlalu sedikit, jadi ya lebih baik ditambahkan. Tapi tafadol silakan bisa datang ke kantor kami gitu ya. Jadi dan mengingatkan juga untuk zakat fitrah ini kami menyarankan supaya dalam bentuk makanan pokok gitu ya. Kalau makanan pokok kita ya konversinya beras gitu ya, beras gitu ya. Jadi dan berasnya atau makanan pokoknya ini kualitasnya atau jenisnya yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Jadi kita sarankan seperti itu nanti untuk melakukan zakat fitrahnya. Jadi kami mengingatkan, mari kita berzakat gitu ya, untuk mensucikan harta kita dan supaya rezeki kita ini penuh barokah gitu ya, sesuai dengan temanya, carilah keberkahan di setiap rezeki gitu ya. Jadi ini bisa jadi ada dua pengertian. Tidak cukup hanya mencari rezeki, karena di Montreal sudah ada 2 rezeki gitu ya. Jadi carilah keberkahannya gitu ya. Jangan sampai nanti ada rezeki yang tidak berkah gitu. Nah, Taib, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsira Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya yang sudah mempercayakan ziswafnya kepada BMD. Ini mungkin lebih detailnya ada beberapa laporan keuangan juga. Tayangan video lumayan 8 menit, mau ditayangkan sekarang atau nunggu setelah tausiah? Langsung sekarang aja ya. Berarti harap bersabar dulu untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Elva Hendri. Mungkin sekitar 8 menit kita menyaksikan tayangan video seputar program kegiatan kegiatan Baitul Mal Masjid Darul Razak. Sekian, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Baitul Mal Darul Razak terus bisa konsisten, istiqomah, dan tetap bisa memakmurkan para mustahik yang membutuhkannya ya, dan kita tetap semangat dalam menjalankan program-program ini insyaallah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara puncaknya, yaitu mendengarkan, menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Elva Henry Mukhlis MA. Menarik ini, temanya adalah carilah keberkahan di setiap rezeki yang ada. Jadi sama-sama kita setiap hari
mungkin pagi-pagi keluar dari rumah diawali dengan bismillah tawakkaltu 'alallah, mencari rezeki, apakah itu rezekinya berkah atau tidak. Nah, kita kembali, ini sebenarnya momen renungan juga kalau menurut saya ya, dari nanti yang akan dikaji oleh beliau. Nah, tidak memperpanjang waktu untuk Ustadz, tafadhol waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati, kita muliakan Bapak Faruk, ini Ketua DKM Terrozak, Pak Alga, ya Ketua Panitia Ramadan ya, Pak Hermawan, Pak canggih Pak programnya, bagus ya, semoga semakin maju, semakin berkah. Bapak-bapak, seluruh pengurus masjid, ibu-ibu, Ketua Majelis Talim An-Nisa, siapa? Bu Lilis ya? Bu Lilis, Bu Anhi mana? Wah, masih hafal-hafal namanya nih. Ya Alhamdulillah. Ini para dius dari jauh juga ya, dari Jawa ke sini ya, dari Jawa Tengah ke sini ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak-anak kita semua, saya doakan semoga semua yang hadir, yang ikuti kajian dalam iftar jamaah ini tercurah rahmat kepadanya, terlimpah berkah kepadanya. Semoga kita tercatat sebagai hamba yang disiapkan surga untuk kita nantinya, dan sama-sama bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema tausiah kita di sore ini sangat terkait dengan nama masjid kita. Masjid kita bernama Darur Rozaq. Dar itu artinya kampung Pak. Dar itu kampung atau sebuah wilayah ya, sebuah tempat itu dar. Bahkan nama surga juga ada dar kan, Darussalam ya, nama surga itu. Jadi dar itu sebuah kampung, sebuah wilayah, sebuah tempat. Roza artinya apa? Apa arti rozak? Rezeki. Rezeki. Berarti kampung yang penuh rezeki. Kampung penuh rezeki, yang biasanya yang di sekitarnya itu kaya raya, banyak hartanya, terlimpah rezeki kepadanya. Dan siapa yang istiqomah menjadi jamaah dan rozak, Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Itu arti tadi Dar Rozak, kampung yang penuh rezeki. Terus ada tema kajian, carilah keberkahan di setiap rezeki. Ternyata kita nggak cukup mendapat rezeki saja, nggak cukup. Banyak orang kaya raya, rezekinya melimpah, pangkat tinggi, jabatan tinggi, berkuasa, titelnya sepanjang baris itu, tapi tidak tentram karena mendapat rezeki, tidak nyaman karena rezeki itu. Ada orang begitu Pak. Artinya rezeki terlimpah tapi belum diberkahi Allah. Lalu pada sore ini kita berupaya bagaimana caranya rezeki yang sudah dapat itu diberkahi Allah, sehingga rezekinya membawa ketentraman, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Namanya berkah. Banyak orang punya anak, banyak Pak, tapi kadang-kadang nggak tentram karena anak, terhambat beribadah karena anak.
Artinya anak itu rezeki dari Allah tapi belum diberkahi Allah. Makanya nabi-nabi itu tidak pernah minta anak ke Allah, nggak pernah. Nabi-nabi nggak pernah minta anak kecuali anak yang ada sifatnya. Seperti Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas solihin, surat 37 ya. As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin, ya Rabbku, ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Di anak soleh, tidak cukup minta anak saja, harus disertai dengan sifat anak itu soleh, anak yang soleh. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Surat 3 Ali Imran ayat 38. Rabbi habli, ya Rabbku, berilah aku, datanglah kepadaku, anugerahilah aku dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang thayyib, yang thayyibah, yang baik. Jadi kalau Nabi Ibrahim minta anak yang soleh, Nabi Zakaria minta anak yang baik, Nabi Muhammad minta apa? Surat yang ke-25 Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Muhammad minta apa? Minta anak keturunan qurrata a'yun, yang senang mata memandangnya, yang enak hati karena dia ada. Itu namanya anak-anak yang diberkahi namanya. Anak solehkah, anak yang baikkah, anak yang qurrata a'yunkah, itu anak-anak yang diberkahi Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya? Apa upaya kita agar rezeki kita itu berkah? Rezeki membawa ketentraman, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat. Apa upaya kita? Bersumberkan Al-Quran dan hadis, Allah menuntun kita, Nabi mengajarkan kita untuk mendapatkan keberkahan itu dengan bermacam cara. Di antaranya, pertama, Bapak Ibu, pertama, keberkahan hidup, berkahnya rezeki itu terletak kepada sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran. Nah, itu kunci pertamanya. Sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah, dengan firman-firman Allah. Kenapa? Karena berkah itu sudah Allah limpahkan ke Al-Quran. Keberkat itu Allah limpahkan di Al-Quran. Makanya Quran adalah sumber keberkahan. Nanti buka surat yang ke-6 ya, Al-An'am ayat yang ke-155. Al-An'am 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uh wattaquh la'allakum turhamun. Allah katakan, Al-Quran ini kami turunkan mengandung keberkahan. Quran ini kami turunkan mengandung keberkahan. Fattabi'uh, maka ikutilah Quran itu. Jadikan Quran imammu, jadikan Quran itu pedoman hidupmu, tuntunanmu, bukan tontonan tapi tuntunan. Kalau Quran itu jadi imam,
Jadi tuntunan, pedoman hidup, way of life, maka berkah Quran akan terlimpah kepada kita. Rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di ujung ayat dikatakan la'allakum turhamun. Semoga kamu mendapat rahmat dengan menjadikan Quran itu imam. Jadi Bapak Ibu, agar rezeki kita itu berkah. Rezeki itu kan apa saja, tidak mesti uang kan Pak. Rezeki itu tidak mesti uang Pak. Rezeki itu definisinya apa? Definisinya apa rezeki itu? Segala sesuatu yang kita dapatkan, yang Allah berikan sama kita, itu rezeki namanya. Pangkat rezeki, jabatan rezeki, titel rezeki, dapat suami rezeki, dapat istri rezeki, lahir anak rezeki, muncul cucu rezeki, itu rezeki. Apa saja yang kita dapatkan itu rezeki namanya. Itu rezeki Pak. Nah sekarang bagaimana rezeki itu berkah, bermanfaat untuk kita? Gimana rezeki itu mengiring kita kepada kebahagiaan? Bahkan gimana rezeki itu mengantarkan kita ke surganya Allah? Nah itu. Makanya cara pertama untuk mendapatkan berkah itu adalah harus akrab dengan Al-Quran. Itu kuncinya. Dalam sebuah hadis yang lain ya, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi pun bersabda, apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, atau orang yang terbaik di antaramu siapa? Yaitu orang-orang yang belajar Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Berarti orang yang belajar Quran, yang mengajarkan Quran sama orang lain adalah orang yang terbaik dan bakal mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara belajar Quran itu? Sebenarnya ada 8 tingkatan. 8 tingkatan orang yang belajar Quran itu. 8 tingkatannya. Nah, nanti kita ini sampai tingkat di mana nih yang telah kita amalkan? Karena ingat, semakin akrab sama Quran, semakin berkah hidup kita, semakin diberkahi rezeki kita. 8 tingkatan orang belajar Quran itu. Pertama, belajar baca bagi yang tidak bisa baca. Belajar baca. Jangan sampai ada di antara kita yang masih tidak bisa baca Quran. Nah ini, kalau ada tuh lapor ke pengurus tuh, ya. Jangan sampai ada. Targetkan, ya Allah, sebelum aku matikan, jadikan aku bisa baca Quran ya Allah. Nah itu minta ke Allah. Jangan sampai ada Pak. Saya kadang-kadang sedih juga ya, miris. Kenapa? Saya hampir tiap bulan Pak ke Mekah bawa jamaah umroh, dan tiap tahun bawa jamaah haji membimbing. Saya lihat Bapak Ibu di sana itu berdoa pakai buku Pak. Saya lihat bahasa Latin. Saya tanya, Bapak Ibu kok bahasa Latin Pak? Maaf Ustaz, tidak bisa ngaji Ustaz. Sedih rasanya Pak. Sedih rasanya saya. Oh ternyata masih ada ya jamaah saya nggak bisa baca Quran. Hah? Sedih rasanya. Padahal kita berkali-kali menyampaikan dakwah.
Bagi siapa saja yang tidak bisa ngaji, lapor ke saya. Udah bilang itu dulu. Saya jamin 4 jam bisa ngaji, saya bilang. Saya jamin 4 jam bisa baca Quran. 1 hari cukup bisa baca Quran, saya bilang. Toh kenapa kok masih banyak yang nggak bisa baca Quran? Sedih rasanya. Bagaimana berkah Quran terlimpah sama kita, kita saja belum bisa baca Quran. Makanya Bapak Ibu kalau ada, ayo belajarlah. Itu yang pertama ya, belajar baca. Yang kedua, sudah bisa baca, belajarlah membenarkan bacaan. Benarkan bacaan. Saya pernah bilang di jamaah, Bapak Ibu, pekan depan kita nggak tausiah ya, nggak ngaji kitab ya, tapi kita adakan lomba baca Quran. Yang terbaik bacaannya dikasih hadiah. Ketika hari hanya datang Pak, datang 5 orang aja Pak. Yang lain, ibu kok datang Bu? Sakit Ustaz, kok nggak datang Bu? Anak sekolah nggak datang Bu? Suami belum datang, kok nggak datang Bu? Pergi, oh macam-macam alasannya. Saya bilang ke ketuanya, Bu, apakah karena kita adakan lomba baca Quran Bu? Iya Ustaz katanya, pada kabur semua. Takut. Kenapa takut? Nah, banyak yang bisa ngaji Ustaz, kalaupun bisa tapi nggak tepat bacaannya. Harusnya kalau nggak tepat bacaan belajar, jangan mundur, jangan lari. Ya, nah, jadi yang kedua itu belajar membenarkan bacaan. Belajarlah tajwidnya, makhrajnya, belajar. Kok malu kita belajar Quran? Jangan malu. Ya. Itu yang kedua, belajar benarkan bacaan. Yang ketiga, belajar baguskan bacaan. Sudah tepat tajwid makhrajnya, baguskan bacaan. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil, dengan suara yang indah, suara yang bagus. Baguskan suaranya. Itu yang ketiga. Yang keempat, belajar membiasakan baca. Kalau bisa selama Ramadan targetkan khatam. Nah ini, habis tarawih duduk bersama lingkaran tadarus Quran. Ganti-gantian baca. Targetkan bisa khatam. Ibnu Mas'ud itu hobinya mengkhatamkan Quran Pak. Ya Rasul, aku pernah mengkhatamkan 3 hari Quran itu. Bagus kata Nabi. Kadang-kadang seminggu sih, sepekan. Oh bagus. Berarti beliau sukanya mengkhatamkan Quran. Kenapa dia suka khatam? Karena tahu hadis Nabi. Apa hadisnya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Quran, karena setiap ayat, setiap huruf yang kamu baca itu datang kepadamu di akhirat, memberikan pertolongan, syafaat, bantuan. Hadis lain, itu hadis Bukhari itu. Hadis lain At-Tirmizi 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanah wala tu'asru bi amsalihha walam aqul alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Quran per huruf, 1 huruf mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan bernilai 10 pahala. Berarti 1 huruf 10 pahalanya. Kalau khatam Quran berapa pahalanya itu? Allahu Akbar. Makanya Ibnu Mas'ud dia suka mengkhatamkannya. Tadarus. Ya. Bapak Ibu, target kalah khatam itu berapa lama kita? Terus udah khatam ulang lagi, terus ulang lagi. Biasakan baca. Biar lidah kita, bibir kita, mata kita, telinga kita akrab dengan Quran itu untuk mendapatkan keberkahan hidup. Itu yang keempat, biasakan baca. Ya. Yang kelima, biasakan mendengar orang yang baca Quran. Dengarkan. Biasa baca, biasakan dengar. Ya. Surat yang ke-7 Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, dengarkanlah, perhatikanlah, diamlah, agar kamu mendapat rahmat, berkah terlimpah. Jadi Bapak Ibu, yang kelima, jadikan hobi mendengarkan Quran dibaca orang. Bapak Ibu naik mobil, pulang kantor macet di jalan, ya, atau mata ngantuk. Biasanya kalau Bapak ngantuk, setel radio yang musik-musik biasanya tuh. Biasa begitu kan Pak ya? Ya, saya menyarankan masih hobikah dengar musik, ganti dengan hobi mendengarkan Quran dibaca. Itu setel radio banyak kok. Radio-radio yang murotal kan banyak Pak. Radio apa? Roja. Radio apa lagi? Muslim, Ismail, Dakta. Radio apa lagi? Fajri. Ya banyak. Ya, cari aja radio-radio yang baca Quran banyak Pak. Jadikan hobi mendengar Quran dibaca. Itu berkah terlimpah. Berkah Quran masuk kita, yakinlah. Hah? Daripada hobi musik-musik, berganti hobi Quran dibaca orang, melewati kaset kah, radio kah, atau langsung kah. Itu yang kelima. Yang keenam, belajar tadabbur Quran, memahami isi surah Muhammad ayat 24, pahami isinya. Ya, Ibnu Abbas itu sahabat Nabi. Dia kurang suka mengkhatamkan Quran. Dia enggak termotivasi baca Quran itu sampai tamat, enggak termotivasi dia. Tapi dia lebih suka baca sedikit, memahami isinya. Kalau kita sekarang nih baca satu ayat terjemahannya, baca dua ayat terjemahannya, biar paham. Ibnu Abbas begitu. Kalau Ibnu Mas'ud targetnya khatam, Ibnu Abbas targetnya paham isinya. Datang ke Nabi, kata Nabi, ini dua kebaikan, ini baik, ini baik. Keduanya positif, berlombalah kata Nabi. Gak ada salahnya, berlombalah. Menghatamkannya bagus, memahami isinya juga bagus kata Nabi. Kalau bisa keduanya jalankan. Itu yang keenam, belajar pahami isi. Yang ketujuh, belajar menghafal. Ini Masjid Ar-Raza ini telah mencetak para hafiz Quran. Sudah berapa orang yang hafiz Pak di sini? Berapa orang hafiz Pak Faruk? Sudah ada ya? Sudah ada yang hafiz ya? Udah ada ya? Masih ada nggak? Masih ada santri tahfiznya? Dukung gitu. Ya, itu penghafal Quran. Apa kata Allah di deskripsi ya? Barang siapa yang menghafal Quran, berarti mereka sudah menjaga kitabku, kalamku, firmanku. Barang siapa yang menjaga firmanku, aku menjaga dirinya dari api neraka, dari kesengsaraan hidup, dari musibah yang akan menimpa. Allahu Akbar. Mulialah orang yang menghafal Quran itu. Dia yang hafal, orang tuanya mendapat mahkota. Anaknya berhak memberikan syafaat nanti di akhirat, itu orang tuanya. Cetaklah kader-kader hafal Quran. Makanya saya di pesantren Ibnu Katsir pun begitu ya. Saya bangga Pak, senang rasanya begitu santri itu hafal. Santri kita nggak banyak Pak, cuma 30-an. Tapi yang hafal udah 19 orang Pak yang hafal Quran 30 juz. Ya alhamdulillah. Nih Pak Radio sudah pernah ke sana ya. Udah ke sana. Bahkan salah seorang ya orang tuanya lah, orang tua anak santri kita juga. Orang tua asuhnya. Ya. Bahagia Pak rasanya Pak. Begitu santri hafal Quran, Masya Allah. Saya punya anak di wisuda Pak, menjadi apoteker. Di wisuda sarjana farmasi, saya nggak bahagia banget. Saya biasa-biasa aja itu, biasa-biasa aja Pak hati saya. Tapi ketika anak saya dapat berita dia hafiz Quran, wah nangis saya Pak. Bahagia rasanya Pak. Ya, bahagia rasanya. Begitu anak hafiz Quran 30 juz. Ya makanya ini pondok tahfiznya lanjutkan terus, bina terus, cetak kader-kader hafiz Quran. Yang berpahala siapa? Pengurusnya, pengelolanya, donaturnya, kemudian orang tuanya apalagi. Masjidnya juga berkah, berkah semuanya Pak. Ya,
Nah, kalau ada kita punya BMT, apa namanya? BMD ya. Ya mungkin ada sebagiannya itu untuk biaya-biaya tahfiz Quran, berkah BMT-nya itu, BMD-nya itu, berkah itu Pak. Berkah itu. Atau mungkin nanti ya digunakan untuk orang-orang yang belajar Quran. Kalau bisa bikin pondok tahfiz lansia, ya, lansia, tidak mesti nginap dia. Kalau lansia itu, ya bisa. Nanti dananya dari mana Ustaz? Dari BMD. Berkah itu, Masya Allah. Makanya kata Nabi, jadilah kamu penghafal Quran, penjaga ayat-ayatku. Itu yang ketujuh Pak. Yang ketujuh, belajar menghafal. 8 terakhir, belajar mengamalkan Quran itu. Amalkanlah. 8 tingkat tadi adalah belajar Quran. Kalau kita mengamalkan 8 tadi, berkah Quran itu akan terlimpah kepada kita. Ini yang pertama. Ya, agar rezeki diberkahi, gunakanlah rezeki itu untuk belajar Quran yang 8 tingkat tadi. Ya, rezeki Bapak diberkahi Allah, gunakan, dukung orang yang belajar 8 tingkat Quran tadi. Bapak donaturnya, ya, terhadap yang 8 tingkat tadi, Bapak donaturnya, rezekinya berkah, yakinlah diberkahi Allah. Ini yang pertama ya. Rezeki berkah melewati pendekatan Al-Quran. Yang kedua, rezeki Bapak Ibu akan diberkahi melewati pendekatan menjadi ahlul masjid. Ahlul masjid. Mungkin Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak nggak digaji Pak, pengurus masjid, tapi dari Allah gaji lebih dari dunia seisinya. Jadi pengurus masjid. Kalau bisa Pak berlomba jadi pengurus masjid Pak. Nggak 7 orang ajukan diri, saya pengurus masjid, ajukan diri. Ini ladang amal, pintu ke surga Pak, pintu keberkahan. Ya? Makanya pengurus masjid itu berkah hidupnya Pak. Allah berkahi Pak. Ya, kenapa? Karena berkah Allah, rahmat Allah dicurahkan di masjid Pak. Makanya kalau Bapak Ibu setiap masuk masjid disunahkan berdoa. Ayo, doanya apa? Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ya Rabbku, bukakan untukku pintu rahmatmu, pintu berkahmu. Setiap masuk masjid Pak, minta pintu berkah terbuka untuk kita. Kenapa? Karena masjid itu tempat tercurahnya rahmat dan berkah Allah. Ya, masjid itu tempat tercurahnya rahmat dan berkah Allah. Masuk masjid lebih hebat lagi Pak. Begitu masuk masjid berdoa minta berkah, sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Bapak mungkin terpilih anggota dewan kemarin yang uangnya miliaran habis. Banyak loh Pak uangnya. Saya tanya itu, berapa habis Pak? Oh dikit Ustaz, ada 3M, ada 4M, ada 5M, macam-macam Pak. Mahal ya Pak? Iya Ustaz. Makanya banyak stres katanya. Uang habis miliaran tapi nggak lolos ke Senayan, banyak stres katanya Pak. Ya kalau nggak punya iman ya. Ya. Oh, masuk ke Senayan Pak miliaran, masuk untuk istana bukan eman lagi, triliunan uangnya. Nah, begitu uang dapat, uang habis dan kita lolos ke Senayan, lolos ke istana. Pertanyaannya, begitu Bapak Ibu masuk ke gedung DPR itu, ada nggak sunah doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ada nggak doa itu? Tidak. Kenapa? Memang Allah tidak curahkan rahmatnya, berkahnya di kantor dewan. Nggak ada rahmat, nggak ada jaminan. Bapak mau masuk istana nih, hari pertama kerja masuk istana nih, presiden, wakil presiden, ada nggak doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatika? Tidak. Begitu masuk gelar sejadah, Bapak wudhu, sholat 2 rakaat. Ditanya teman,
Sholat apa itu Pak? Tahiyatul istana. Sholat apa tuh Pak? Tahiyatul DPR. Sholat apa tuh Pak? Tahiyatul MK. Tahiyatul macam-macam gedung-gedungnya. Ada nggak Pak? Tidak. Apa maknanya? Maknanya gedung-gedung kantor-kantor semewah apapun, rahmat berkah tidak tercurah di sana, tidak. Tapi masjid sekecil apapun, walaupun musola namanya, walaupun langgar namanya, surau namanya, tapi rahmat Allah, berkah Allah tercurah di sana. Makanya sunnah berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Sunnah tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Kenapa? Itu rumah Allah. DPR rumah rakyat, masjid rumah siapa? Rumah siapa Pak? Rumah Allah. Ketahuilah, masjid itu rahmat berkah tercurah. Makanya kalau Bapak Ibu ingin dapat berkah rezekinya, berkah usahanya, jadilah ahlul masjid. Ahlul masjid. Jadi pengurus masjid, jadi jamaah masjid, jadi donatur masjid yang siang malam petang pagi rugi kalau nggak ke masjid. Jadikanlah masjid itu makmur. Barang siapa memakmurkan masjid Allah, rumah Allah, Allah makmurkan rumah tangganya. Allahu Akbar. Masjid itu kunci keberkahan Pak. Jadi nggak susah, nggak sulit kok cari berkah itu. Ada rezeki gunakan untuk memakmurkan masjid. Apalagi bangun masjid. Hadis Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Mambana masjidan yabtaghi wajah Allah, yabtaghi wajah Allah lahu, wajah Allah lahu, badallahu baitan fil jannah. Mambana masjidan, barang siapa yang mendirikan masjid, yabtaghi bihi wajah Allah, membangun masjid mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan istana di surga untuknya. Artinya apa? Orang yang ikut bangun masjid dijamin surga untuknya. Itu artinya apa? Allahu Akbar. Bangun masjid. Makanya orang Arab tuh berlomba Pak, bikin masjid sendiri Pak, sendiri Pak. Nggak mau dia berteman-teman sendiri. Kenapa? Dia tahu hadis itu. Bangun masjid di dunia ini, di akhirat Allah bangunkan istana di surga bagi dia. Artinya dia ke surga karena itu. Makanya kalau rezeki ingin berkah Pak, perbanyak berinfak, bersedekah, berwakaf ke masjid. Danailah masjid. Danai personal masjid, lampu masjid, apalagi? AC masjid, apalagi? Karpet masjid, sound system masjid, apalagi? Kebutuhan masjid itu kan banyak Pak. Ayo. Air. Semua biaya masjid berapa mampu kita biayailah. Kalau ingin berkah rezekinya, yakinlah. Jadi sebenarnya untuk rezeki berkah itu nggak sulit Pak. Banyak solusinya. Satu, pendekatan Quran. Jadilah ahlul Quran. Dua, pendekatan masjid, ahlul masjid. Ketiga, Bapak sahur malam, sahur ya. Apa kata Nabi? Tasaharu, sahurlah kamu. Fa inna fis sahur barokah. Sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Ternyata Pak, kita bangun tengah malam mendekati subuh dan kita sahur, kata Nabi, sahur itu mengandung keberkahan di hadisnya. Di Quran ada berkah, di masjid banyak berkah, kita sahur pun ada berkah. Yang keempat, Bapak Ibu makan,
Jangan sampai satu biji nasi pun terserak, terbuang di bawah, kata Nabi, kecuali ambil makanlah. Hadis Bukhari, hadis Muslim, At-Tirmizi, dari Jabir, dari Anas, banyak hadisnya. Kamu kan tidak tahu, kata Nabi. Boleh jadi satu biji nasi yang tumpah yang kau buang itu, disitulah keberkahannya ada. Makanya Nabi kalau makan Pak, Nabi jilat tangannya sampai tidak ada satu butir pun yang tinggal di tangannya. Bahkan di piringnya Pak, kalau ada sisa makanan Nabi giniin tuh, kumpulin gitu semua, Nabi jilat. Kenapa? Kamu nggak tahu kan, kata Nabi. Boleh jadi yang satu butir itu yang jatuh itulah, di situ keberkahan ada. Dan banyak hadis tentang perintah menjilat jari-jari ketika makan. Bahkan ada hadis lain yang geli kita melihatnya, ya. Nabi ketika makan Pak disuruh Aisyah, ya Aisyah, tolong jilat tangan-tanganku. Aisyah dengan ridho diambil tangan Nabi Pak, dijilat oleh Aisyah. Ya Allah, kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan. Iftar jama'i, berbuka bersama. Berbuka bersama, makan berjamaah, itu pun mengandung keberkahan. Coba Bapak Ibu kalau di rumah ya, biasakan makan berjamaah di rumah tangga. Suami, istri, anak-anak makan berjamaah. Apalagi Pak dalam satu nampan besar makan berjamaah. Muncul keakraban di rumah tangga, muncul romantika rumah tangga, muncul kebahagiaan rumah tangga. Yakinlah, kenapa? Berkahnya jamaah itu terlimpah sama kita. Tapi sekarang itu ditinggalkan. Ada dua jamaah yang Nabi perintahkan. Pertama, sholat berjamaah. Kedua, makan berjamaah. Ini udah mulai tinggal Pak, mulai sepi sekarang. Kalau ingin berkah didapatkan, ayo dengan cara-cara yang Allah dan Nabi tuntun tadi. Cari keberkahan melewati Al-Quran dengan 8 tahap belajar tadi. Yang kedua, cari keberkahan melewati masjid. Yang ketiga, cari keberkahan melewati sahur. Yang keempat, cari keberkahan melewati makan berjamaah. Yang kelima, dengan cara menghabiskan makan, jangan mubazir. Kamu perlu jilat itu, tangan-tangan itu, dan banyak hadisnya. Ya, ini cara mendapatkan keberkahan oleh Al-Quran dan oleh hadis Nabi. Ya mudah-mudahan, ya saya doakan budaya iftar jama'i ini berlanjut terus di Darul Razak ini. Kalau bisa bukan hanya ketika Ramadan Pak, kalau bisa Senin Kamis ada iftar jama'i. Udah ada belum? Belum ya? Ayo. Ya, nih Pak Lili. Pak Lili. Pengurus sudah lama ini, senior ini. Pak apa mana? Pak Ubed mana? Pak Ubed. Pak Lili, Pak Ubed mana? Pak Rudi mana tuh? Ini yang 3 senior semua ya. Ya. Kita berharap rahmat berkah itu tercurah untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan Masjid Rozak ini, untuk wilayah Montreal, Toronto ini. Berkah Allah tercurah. Umumnya, ya Allah, limpahkan berkah-Mu untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia ini, sehingga pemimpinnya diberkahi, rakyatnya diberkahi, ulamanya diberkahi, sehingga semuanya saling menghargai, saling menghormati, saling mendoakan, saling menguatkan, bukan saling sikut menyikut, menghancurkan, menjatuhkan. Ya, karena negara yang berkah itu Pak, negara yang adil, makmur, aman, sentosa, saling menghargai, negara yang aman, negara yang baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur, adalah negara yang diberkahi. Ya, jangan negara yang Allah cabut keberkahannya.
Kalau Allah cabut keberkahannya, kita hidup seperti ayam mati di lumbung padi. Ayam mati di lumbung padi. Kenapa? Mati kenapa perlu lumbung padi, Pak? Kenapa? Kalau cabut keberkahannya. Itulah barangkali untuk tausiah kita di sore ini dengan tema carilah keberkahan di setiap rezeki. Mungkin Bapak pedagang, carilah berkah di dagang, di usaha, jujur dagangnya. Jangan ada penipuan, jangan ada sedikit riba. Jujur dagangnya. Kata Nabi, dengan jujur bersamaku di surga, tertinggi surganya Firdaus. Bapak ASN, Bapak pegawai pemerintah kah atau swasta kah, cari keberkahan di usaha Bapak. Cari keberkahan. Caranya karyawannya semuanya didik dengan Quran, dengan rezeki yang halal, hilangkan rezeki yang diharamkan, dan akrab sama Quran. Adakan di kantor berjamaah, baik sholatnya berjamaah ataupun makannya berjamaah. Rezeki dan berkah Allah terlimpah untuk kita semuanya. Bapak apa lagi? Apa sebagai apa? Hah? Pensiunan. Pensiunan banyak ya. Pensiunan yang diberkahi caranya. Dulu kantornya di sana sini, sekarang kantornya rumah dan masjid. Rumah dan masjid, Pak. Perbanyak di masjid, ya. Ajar anak cucu Al-Quran, agar anak cucu akhlakul karimah, berkah. Tegakkan sholat rumah tangga, berkah. Gapailah yang kurang selama kerja dulu. Selama kerja kurang ke masjid, ketika pensiun rajin ke masjid. Jadi kurang-kurang masa lalu itu kita penuhi sekarang sebelum ajal menjemput kita. Ini mumpung Ramadan nih Pak ya, mumpung Ramadan nih, bulan penuh berkah, Ramadan penuh berkah. Ambillah berkah Ramadan itu dengan cara munculkan motivasi ibadah yang full siang malam petang pagi. Nanti kalau bisa 10 terakhir adakan i'tikaf di Roza. Ada ya? Sudah ada ya? Ada i'tikafnya. Siapkan oleh pengurus nanti untuk berbukanya, untuk sahurnya. Wah, berkah semua tuh Pak. Ada ya? Ada. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau sudah pensiun Pak, itu lebih gampang lagi cari berkah sebenarnya. Udah pensiun lebih gampang cari berkah. Kenapa? Hatinya, pikirannya sudah banyak dengan keagamaan, memikirkan akhirat, gak dunia lagi. Jangan ketika kerja dunia, udah pensiun masih dunia, rugi. Ini pertanda banyak pensiun di sini ya. Banyak pensiun. Masya Allah. Ya, pensiunkan dari kerja dunia, tapi tidak akan pensiun kerja akhirat. Tak akan pensiun Pak kerja akhirat. Bantu pengurus masjid menjadi pengurus BMD. Ya, itu kerja mulia. Jadi marbot masjid, imam masjid, Masya Allah. Itu berkah semua itu Pak. Kalaupun usaha, ya usaha online bisa kan. Nah itulah barangkali Bapak Ibu, sudah lama nih nggak ceramah di sini ya. Sudah lama juga ini. Dia rasanya terobati kangennya dengan Masjid Darul Roza ini. Apa ibu-ibu nih udah lama nggak ngaji ibu ya. Dulu tiap pekan ngajinya, belajar kitab Sahih fikih wanita. Sekarang udah mulai jarang. Ya alhamdulillah. Bagi saya pertemuan sore ini juga keberkahan bagi saya ini Pak. Ya dulunya bisa hafal nama semua, sekarang udah lama nggak ketemu, udah banyak hilang namanya. Tapi wajah nggak hilang Pak. Wajah udah hilang bagi saya. Hafal semua wajah, tapi nama udah mulai hilang. Kenapa? Udah mulai nggak ketemu, udah mulai nggak ada WA lagi. Ya mudah-mudahan kedepannya kita semakin akrab insya Allah ya. Silaturahmi terjalin lagi sehingga keberkahan sama-sama kita dapatkan. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga semua kita
baik pengurus masjidnya, pengurus majelis taklimnya, pengurus BMD-nya, pengurus lingkungannya. Ada ketua RT sini? Ketua RT-nya ada nggak? Ketua RW? Ah ya, ketua RW, masya Allah, saya bangga bahagia. Ketua RW-nya dari masjid. Dulu Pak Rudi juga ya, Pak Rudi orang masjid juga kan? Masya Allah, itu pertanda berkah wilayahnya, orang masjid ya. Kita doa ya, semoga rezeki yang kita dapatkan baik berupa anak, cucu, pasangan suami istri, harta benda, pangkat jabatan, semuanya semoga diberkahi Allah, memberikan dampak positif untuk diri kita. Kita menjadi tentram, tenang, bahagia, enak pikiran karenanya. Ya, jangankan sehat, sakit pun tenang hati. Jangankan uang banyak, sedikit pun hati bahagia. Semoga semakin bersahabat kita ya, semakin bersatu dalam ukhuwah Islamiyah ya, semakin mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Semoga nantinya dimatikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami rindukan keberkahan darimu ya Allah. Kami nantikan curahan rahmat darimu ya Allah. Berkahilah, rahmatilah rumah tangga kami ya Allah. Berkahilah, rahmatilah setiap usaha kami, setiap rezeki kami yang kau berikan ya Allah. Berkahilah anak-anak cucu kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah tempat usaha kami, berkahilah masjid tempat kami beribadah, berkahilah lingkungan kami ya Allah di Montreal dan Toronto ini dan Indonesia pada umumnya. Ya Allah, datangkanlah kepada kami pemimpin yang memimpin negeri kami yang Engkau berkahi ya Allah, sehingga rakyatnya patuh kepada mereka. Berkahilah pimpin kami sehingga mereka menyayangi kami rakyatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan rezeki kepada kami tapi yang Engkau berkahi. Limpahkanlah anak cucu kepada kami tapi Engkau berkahi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami, jangan matikan kami kondisi berdosa ya Allah. Kami enggak ingin ke neraka-Mu ya Allah. Kami ingin ke surga-Mu sebagai tempat awal nenek kami, kakek kami Adam dan Hawa. Kampung kakek nenek kami adalah surga-Mu. Untuk itu izinkan kami ya Allah pulang kampung ke surga itu ketika ajal menjemput kami ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami rukun dan damai. Jauhkan kami dari perpecahan, pertentangan, persengketaan, permusuhan ya Allah. Jadikanlah harta benda kami, pangkat jabatan kami mengantarkan kami ke surga-Mu ya Allah, agar kami semuanya bertemu denganmu, melihat wajahmu yang sungguh indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalaupun Kau timpakan sakit kepada kami, tapi sakit membawa keberkahan ya Allah. Kalaupun kamu timpakan kepada kami ya Allah kekurangan harta, tapi kurang harta yang diberkahi ya Allah, semuanya menenteramkan kami baik dunia ataupun akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu salim, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak pesan yang tadi disampaikan bahwa dalam meraih keberkahan rezeki itu ada 5 kurang lebih ya yang kami tangkap. Yang pertama adalah kita menjadi orang yang ahlul Quran, di mana di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, di mana setiap hurufnya itu berpahala sekitar 10 lipat. Lalu yang kedua, ahlul masjid. Jadilah kita sama-sama memakmurkan masjid kita, ya, bahwa kita sama-sama tahu bahwa di klaster ini mungkin ini masjid yang satu-satunya ada di klaster ini, maka mari kita sama-sama makmurkan masjid kita. Dan yang ketiga, bahwa dalam berpuasa kita ada sahur, maka bersahurlah. Kenapa? Di dalam sahur ada satu keberkahan yang bisa diraih. Lalu yang keempat, ketika kita makan nasi gitu ya, sempurnakan atau makanlah dengan baik, jangan sampai berceceran. 1 butir insya Allah itu ada keberkahan dari nasi yang kita makan. Lalu yang terakhir adalah janganlah kita makan apapun itu mubazir. Al-mubazirina ikhwanas syayatin, bahwa mubazir sia-sia adalah temannya setan, ya. Jadi janganlah kita bersikap mubazir atau berfoya-foya dan menyanyiakan apa yang kita makan. Kurang lebih itu, mudah-mudahan sih mencakup ya Ustadz ya. Jadi mudah-mudahan yang penting gini, mari kita amalkan apa yang sudah kita dapatkan dari tolabul ilmi pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa menjalankannya dengan melangkahkan kaki dari rumah. Insya Allah nilai pahalanya juga ada ya. Setiap langkah demi langkah masuk ke masjid, apalagi diawali dengan doa Allahumma ftah li abwaab rahmatik, bahwa masjid itu penuh rahmat. Lalu sholat tahiyatul masjid, ya insya Allah itu akan lebih berkah lagi. Jadi keberkahan tidak hanya dengan harus selalu dengan fulus alias uang, tapi dengan apa perilaku kita pun insya Allah menjadi berkah buat kita semuanya. Hadir Bapak Ibu di sini juga merupakan satu keberkahan. Demikian Bapak Ibu, dengan tadi ditutup dengan doa, insya Allah menjadi sempurna acara pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, khilaf dari kata-kata kami, dari pelayanan kami, dari panitia, ya. Dan kami ucapkan barakallahu fikum, syukran jazakumullah khair, bahwa Bapak Ibu sudah hadir di masjid ini. Semoga menjadi berkah untuk semuanya. Dan jangan lupa nanti setelah ini kita menunggu takjil, kita siapkan di luar, sudah kita siapkan dari panitia. Terima kasih, syukran jazakumullah khair para panitia. Tadi ada Pak Faruk, Ustadz Hermawan, terus ada Ustadz Elva, dan juga ketua panitia Ramadan, dan juga semua para panitia dan jemaah semuanya. Syukran jazakumullah khair wa tabarakallahu fikum. Demikian mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Setelah sholat maghrib, kami dari panitia menyediakan makanan buka puasa bersama, jadi jangan langsung pulang. Insya Allah disiapkan nasi kebuli, ya. Dan tetap kita ingat pesan tadi ya, jangan sia-siakan setiap nasi yang kita makan. Ya, itu saja. Mungkin cukup. Demikian. Syukran jazakumullah khair. Sekali lagi mari kita sempurnakan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan bisa mencari posisi di luar. Pak Bayu silakan mencari posisi. Pak Bayu pangsiunan. Ya, di luar udah ada yang nunggu soalnya. Hati-hati adik-adik, tolong diatur yang rapi ya, antri. Apalagi
Mana Pak Bibi acara hari ini? Luar biasa. Jalan aja ya.